lagi. Kita di sesi terakhir dari Fortune Indonesia Summit 2023 dan kayak pengunjungnya atau Fortune People-nya masih sama kayak yang tadi, bahkan mungkin nambah. Berarti harusnya ingat kata-kata saya tadi. Fortune People! Nggak ada yang ingat. Tetap semangat, oke? Fortune People! Lebih keras lagi, Fortune People! Mantap, tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Jadi gimana sore ini mau lihat apa? Mau nonton apa? Baik, sebelum saya mulai saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang dari sesi terakhir atau sesi ketujuh di hari kedua Fortune Indonesia Summit 2023. Di mana setiap kesuksesan pasti adalah sebuah perjalanan dan memiliki momentum ketika semuanya berawal. Menjadi besar tak bisa terjadi seketika, begitu juga ketika masih kecil bukannya tanpa harapan untuk bisa menjadi besar. Intinya pencapaian di kehidupan pasti berawal dari sebuah langkah kecil. Tinggal bagaimana kita menyikapinya untuk menjadikan sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Berdampak positif dan bermakna bagi kehidupan. Begitu juga dalam dunia bisnis, segala sesuatunya pasti dimulai dari sebuah ide kecil. Membesar diterjemahkan ke berbagai langkah nyata hingga akhirnya bisa menghasilkan dan berdampak kepada pertumbuhan. Sampai bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Bayu Satito, jurnalis Fortune Indonesia dan akan memandu Anda selama 1 jam ke depan dalam sesi terakhir dari Fortune Indonesia Summit 2023, How It Started, How It's Going, bersama para pembicara yang pastinya memiliki latar belakang dan dari sektor bisnis dan juga latar belakang profesi yang berbeda-beda. Menariknya, untuk sesi kita kali ini mereka memulai di usia yang cukup belia. Untuk pembicara pertama, nah ini sih sebenarnya udah gak asing ya. Kalau saya bilang hati-hati di jalan pasti udah tahu. Ntar dulu saya kan belum nyebutin namanya. Dari merdu suaranya aja kita udah bisa mengenalinya. Malahan secara otomatis menyenandungkan lagu-lagunya seperti saya sebut barusan. Tapi lebih dari sekedar seniman musik. Siapa yang tahu kalau seniman ini merintis sebuah perusahaan bersama kakaknya yang akhirnya menjadi rumah produksi tempatnya bernaung. Sebagai seorang penyanyi pria top of mind di Indonesia. Latar belakang pendidikan arsitektur mantapkan naluri seninya dan akhirnya mendukung bisnis musik yang dijalani hingga saat ini. Banyak penghargaan yang ia hasilkan, mulai dari penyanyi pria terbaik, musisi tanah air yang bisa menembus jajaran Billboard global, sampai yang terakhir adalah anugerah 40 Under 40 Fortune Indonesia 2023. Melalui sesi kita kali ini kita akan menggali lebih dalam kisah perjalanan karir yang pasti menginspirasi kita semua dan langsung kita sambut Tulus, penyanyi sekaligus Chief Creative Officer dari Tulus Company dan 321. Silakan. Lebih meriah dong. Nah, kalau yang kali ini laki-laki juga. Wah, laki-laki juga. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena tanpa beliau tidak ada nih yang namanya Fortune Indonesia Summit. Di 2 tahun terakhir ini bersama tim yang begitu solid menyelesaikan Fortune Indonesia Summit 2023. Dia adalah pendiri IDN Media yang memulai perusahaan media kekinian ini dari sebuah ruang apartemen kecil. Mengembangkannya, merawatnya sampai bisa jadi besar seperti saat ini. Dan jadi rumah bagi kami Fortune Indonesia. Mimpinya untuk mendemokratisasi informasi dan berdampak positif sebagai penggerak generasi milenial maupun Gen Z. Digulirkan melalui IDN Media. Inovasi dan keteguhan nilai-nilai yang yakini banyak mendukung perjalanan perusahaan yang dipimpinnya. Sudah pasti pembicara ini memiliki banyak kisah inspiratif bagi kita semua yang ada di sini. Kalau begitu kita sambut saja the one and only founder dan CEO dari IDN Media, Winston Utomo. Nah, menemani pria-pria ganteng di depan, ada seorang wanita dan dalam sesi terakhir Fortune Indonesia Summit 2023 adalah salah satu penerima penghargaan 40 Under 40 juga di tahun ini. Ia adalah co-founder dari satu jenama kosmetik asal Indonesia yang namanya tengah populer di berbagai kalangan saat ini. Bukan soal kosmetik berkualitas, tapi jejak langkahnya membangun merek ini dari nol adalah sebuah inspirasi.
Mengenyam pendidikan di Pepperdine University jadi awal baginya dalam membangun bisnis kosmetik di tanah air. Pada tahun 2016, SK Kosmetik lahir dan dia menempatkan diri untuk berfokus pada sisi marketing. Sembari rekan yang bernama Kezia fokus pada pengembangan produk. SK pun terus berkembang bahkan merambah ke pasar internasional, ada Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Mari kita sambut CEO dan co-founder dari SK Kosmetik, Cindy Angelina. Lebih keras lagi. Baik. Ini adalah sesinya anak-anak muda harusnya ya. Karena kita menutup acara anak muda, kita bicara ngobrol-ngobrol dengan para anak-anak muda yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya juga jadi kelihatan muda di sini harusnya. Baik, sebagai mengawali dari sesi kita kali ini, kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol sekaligus memberikan banyak cerita sih. Sebenarnya kita mau cerita-cerita di sini bagaimana hal-hal apa saja yang bisa menginspirasi teman-teman atau Fortune People yang ada di sini. Karena kan Cindy, Tulus, Wins itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini menarik sekali. Mulai dari Mbak Cindy. Cindy, kenapa sih kosmetik yang Anda pilih sebagai bisnis? Kenapa enggak sektor lain? Kenapa harus SK Kosmetik? Oke. Sebelumnya mungkin aku cerita sedikit tentang inspirasi aku ya, kenapa aku bisa memulai bisnis sendiri gitu. Awal mulanya pas aku lulus kuliah dari Pepperdine University, aku balik ke Indonesia, itu di tahun 2014. Waktu itu aku sebelum mulai SK ini, aku bekerja di perusahaan keluarga. Dan waktu itu gimana ya, ngerasanya tuh memang passionnya tuh nggak di situ gitu. Karena one thing I know for sure, emang my biggest passion has always been beauty and fashion gitu. Jadi aku tahu tuh pas saat itu, aduh udah gak enak nih rasanya, aku pingin memulai sesuatu sendiri yang sesuai dengan bidang yang aku sukai. Terus pas saat aku pulang ke Indonesia, saat itu tuh belum ada yang namanya retailer modern trade kayak Sociala, Sephora, Watsons pun zaman dulu belum segede sekarang gitu. Dan produk-produk offering yang ada di market saat itu juga belum seinovatif sekarang. Bisa dibilang kan kalau zaman dulu ya, kita lihat produk Indonesia pasti stigmanya, oh produk lokal itu nggak sebagus lah dengan produk internasional Kualitasnya kan. kurang dan lain-lain. Iya. And to be honest, waktu itu aku pulang juga I couldn't find any brands yang beneran bikin aku tuh I feel represented by this brand gitu. Dan warna-warnanya juga nggak sebanyak pilihan warna di produk luar gitu. Karena waktu itu pas aku mulai juga persepsi cantiknya wanita Indonesia itu harus yang kulitnya putih. Sedangkan kan Indonesia is a big country juga skin tone warnanya juga kan macam-macam ya. Dari fair to dark skin juga ada gitu. Jadi saat itu aku telepon co-founder aku, Kezia, kebetulan kita tuh temenan dari kecil. Dari TK, SMP, SMA, kuliah selalu bareng-bareng sampai akhirnya sekarang bisnis bareng. And kita bilang, yuk, why don't we create something? I think there is a huge opportunity yang masih belum di-tap nih sama brand-brand lokal yang ada di market saat itu. Saat itu bisa dibilang brand-brand beauty itu very traditional dan produk offeringnya nggak menarik. Jadi pretty much that's how SK was born in 2016. Berarti nggak cuma sekedar memulai dari sebuah passion aja, tapi juga melihat peluang yang ada berarti kan? Iya betul. Nah ngomongin soal peluang, apakah Win sebagai pendiri dari IDN Media juga menerapkan atau mengalami itu ketika mendirikan IDN Media? Iya, thank you Bayu. Selamat sore semuanya. Jadi kita IDN Media mulai 8 Juni 2014. Jadi sudah hampir 9 tahun perjalanan kita memulai IDN Media. Kalau ditanya pada waktu itu apakah kita berpikir IDN Media bakal seperti sekarang, jawabannya tidak gitu. Jadi waktu itu tesisnya simpel sewaktu kita memulai dan masuk ke dunia media. Di 2014 kita merasa kenapa tidak ada media untuk generasi milenial dan generasi Z. Ini 2014.
kata milenial sendiri itu belum populer. Kalau kita lihat di Google Trend 2017, kata milenial itu baru menjadi mainstream words, 2018 jadi overused words lah. Ya kan? Tetapi waktu itu kita berpikir harus ada media yang khusus untuk kita yang generasi muda. Dan yang kedua adalah kenapa dunia media Indonesia sangat Jakarta sentris. Saya lahir besar dari Surabaya, makanya medoknya masih ada sampai sekarang. Dan saya merasa even Surabaya kota terbesar kedua aja kita tidak mendapatkan equal access to information like people in Jakarta. Jadi itu dua pemikiran sederhana, akhirnya kita mencoba memulai IDN Times, produk pertama kita. Tetapi somehow it give us, memberikan kita, I don't know, delusion atau conviction, tapi kita akhirnya hopefully think of it as a conviction untuk kita memulai IDN Media sih. Tapi along the way kita sangat dibantu oleh banyak orang, kita bertemu banyak orang baik yang bisa membuat IDN Media menjadi seperti sekarang sih. Tapi bener Wins, mulainya dulu dari satu apartemen kecil ya, bener ya Wins? Iya, jadi sewaktu itu saya masih bekerja di Google di Singapura. Kan saya masih baru ya, jadi saya berpikir adalah kalau masih baru di sebuah company saya harus kerja lebih keras daripada yang lain. Jadi saya cari tempat tinggal yang sebelah kantor persis. Karena mahal ya udah saya dapat tempat yang beneran sangat-sangat kecil dan kamar mandinya pun bukan kamar mandi tenan sebenarnya, kamar mandi ya kayak yang lebih kecil lagi lah gitu. Itu sih asal mulanya sewaktu di Google mata saya terbuka tentang Indonesia. Tentang Indonesia, peluangnya, tentang dunia teknologi, dan akhirnya waktu itu jam 7 malam saya pulang dari Google, saya jalan kaki pulang, kepikiran ini, saya langsung buat, saya nggak bisa coding, jadi saya pakai website builder, saya bikin domainnya pun kepikirannya juga langsung, dulu namanya Indonesia Times, kita buat domainnya, kita coding, saya tulis beritanya sendiri, ya udah the rest is history, tapi itu awal mula IDN Media sih. Mantap. Nah kalau gitu sekarang beralih ke Tulus. Tepuk tangan untuk IDN Media dulu. Tulus kalau dari 2 kali kita pernah ngobrol-ngobrol dengan wawancara, ini baru pertama kali yang saya tatapan langsung dengan Tulus. Dari 2 kali kita pernah ngobrol-ngobrol, apa ya, aura seorang seniman itu begitu berasa sebenarnya. Begitu terasa ketika ngobrol, baik itu Tulus sebagai seorang desainer grafis maupun Tulus sebagai seorang penyanyi, bahkan mungkin mimpi-mimpi Tulus ke depannya kan banyak terungkap. Dan kalau Fortune People mau tahu bisa subscribe di Fortune Indonesia ya, nanti majalahnya ada di depan. Banyak sekali hal yang berkaitan dengan seni yang terungkap dari Tulus gitu. Nah, bagaimana sih pada akhirnya Tulus memilih berkarir di bidang seni musik atau sebagai seorang penyanyi? Itu awalnya seperti apa? Oke. Sebelum saya mulai, saya mau sapa teman-teman dulu semua, selamat sore. Supaya saya lebih rileks, saya mau jujur dulu. Tegang banget. Iya, soalnya saya baru tahu ya ternyata duduk di atas panggung, Beda sama naik nyanyi. ke atas panggung, duduk dan ngobrol tuh rasanya lebih menegangkan daripada disuruh nyanyi. Jadi dari tadi saya duduknya gimana ya, gini apa gini gitu. Jadi Nyanyi aja juga nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu nanti nyanyi. saya nyanyi aja mungkin ya, nggak usah. Oke, maaf ya kalau agak canggung suasananya. Saya mencoba untuk lebih rileks. Terima kasih pertanyaannya, dan tadi ada beberapa terselip pujian juga, terima kasih banyak, mudah-mudahan benar pujiannya. Cuman kalau saya mencoba menjawab singkat, kenapa saya memilih akhirnya untuk berkarya di bidang musik, karena dari beberapa bidang yang saya pelajari, baik memang secara naturalnya saya punya ketertarikan terhadap dunia seni secara general, tapi kemudian studi yang saya khususkan juga saya kebetulan studinya studi arsitektur, dan itu juga berkaitan langsung dengan seni sebetulnya. Dari beberapa bidang seni yang menarik perhatian saya dan membuat saya jatuh cinta, memang sejauh ini cinta terbesar saya itu ada di musik. Jadi musik selalu memberikan saya semangat hidup yang ekstra dan sangat instan gitu. Apapun yang saya lewati, apapun yang saya pikirkan dan jalani, setiap kali berdekatan dengan musik, baik itu dalam hanya sesederhana mendengarkan, atau bahkan mungkin sampai membuat sebuah karya, bagi saya itu merupakan satu jalur yang bisa membuat saya merasa lepas dan bebas berekspresi gitu. Dan itu cinta besar saya. Itu kenapa saya memilih bidang dari kecil tapi berarti Tulus udah sangat suka banget sama dunia musik gitu ya?
Katanya sih dari kecil saya udah suka nyanyi. Tapi setelah saya, maksudnya kata dari keluarga sekitar saya, dari saya sangat kecil saya tuh sudah suka nyanyi. Tapi mungkin seingat saya di sekolah dasar itu saya mulai sepenuhnya dengan sadar menyadari bahwa ini kayaknya emang saya ingin jadi penyanyi gitu. Iya. Dan akhirnya ya mimpinya tersimpan di satu tempat di dalam hati saya dan jadi semangat pas udah lebih dewasa gitu. Sampai akhirnya terciptalah hati-hati di jalan. Salah satunya. Dan manusia-manusia kuat kesukaan Winston. Iya. Jadi Fortune People salah satu lagunya Tulus ini sering banget diputer di setiap kita town hall nih. Jadi Winston juga salah satu penggemarnya Tulus dengan lagu manusia-manusia kuat yang menginspirasi. Karena lagi-lagi Tulus nyanyinya dari hati gitu kan. Nah, ngomongin soal memulai bisnis dari hati, Cindy, ketika memulai bisnis di bidang kosmetik ini pasti awalnya mungkin banyak peluang seperti yang dulu Cindy pertama hadapin, tapi lama-kelamaan kan banyak nih yang ikutin, mulai bermunculan, bener gak sih? Ngejalanin ini dengan segenap hati, menghadapi tantangan, persaingan, itu gimana sih? Terutama di bidang kosmetik ya? Mungkin pas saat SK mulai di tahun 2016, kita itu adalah vegan makeup brand pertama di Indonesia. Cuman I think the industry itu sudah berkembang pesat banget, especially the past 3-4 years. Banyak banget brand-brand lokal bermunculan dan juga gak hanya brand lokal, Chinese brands, Korean brands now masuk ke Indonesia. Karena the fact that Indonesia is the fastest growing beauty market in Southeast Asia itu sangat atraktif buat investor dan negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia. Tentu tantangannya sangat besar ya, karena makin lama makin banyak. Cuman one thing yang emang dari awal kita mulai itu sangat kita pentingnya adalah product quality. Gimana juga, I think kita masuk sekarang ke era culture yang namanya social media itu sedikit-sedikit harus diviralkan gitu ya. Dan kebanyakan saya perhatikan brand-brand ini end goal-nya is to go viral gitu. Dan kadang saya melihat brand-brand itu lupa karena esensinya brand itu apa sih? Esensinya brand itu adalah produk yang kita jual. Saat kita bikin suatu produk gitu loh, my co-founder, Keisha as a CPO juga, kita berdua we never compromise on product quality. Karena gimana juga customer itu akan repurchase kalau produknya bagus. Itu that's one thing yang emang sangat-sangat kita pentingi ya. Yang kedua, kita juga fokus untuk brand building itself gitu. Kita build our own community dengan berbagai marketing activation. Salah satunya marketing tools yang sangat kita pentingi di SK adalah education. Karena pada saat kita launch saat itu 2016, saat kita menjadi vegan makeup brand pertama, orang tuh masyarakat Indonesia belum ngerti apa sih vegan makeup. Iya. Ya kan? Jadi kita we had to kayak spend a lot of time to educate the market through social media contents. Kayak lo zaman dulu kayaknya belum ada TikTok belum sebesar ini, semuanya kan kita agak sulit ya buat belajar tentang makeup gitu, harus baca majalah dan biasanya majalah itu kan nggak sedetail gimana kita baca produk review di YouTube, di Instagram seperti itu kan. Jadi the past few years kita benar-benar fokus on educating our customers on the product details, tentang how to use the product karena produk-produk yang kita launch juga itu kebanyakan adalah produk inovasi yang pertama kita luncurkan di market Indonesia. Iya, Ya. Jadi salah satu nilai tambah dari atau nilai kelebihan dari SKS itu sendiri adalah vegan makeup brand dan kita sangat cepat untuk mengadaptasi tren yang ada di luar untuk masuk ke Indonesia. Oke, saya pengen tahu nanti lebih jauh tapi nanti. Kita beralih ke Tulus dulu sebelum nanti ke Winston. Tulus, ketika menjadi seorang penyanyi, pasti ada masa-masa di mana kamu menghadapi tantangan atau kesulitan. Ya karena kan ini seni ya, seni kan nggak beda sama bisnis yang harus terus growth gitu. Tapi ada, karena ini dari rasa kadang ada hambatan atau tantangan. Aduh lagi malas nyanyi nih atau gimana nih. Aduh lagi pengen santai aja. Itu cara Tulus, sementara kamu harus tampil nih. Cara kamu mengantisipasi atau menghadapi itu seperti apa? Bosen gitu ya. Iya kayak bosan gitu. Sebenarnya sih karena musik itu sesuatu yang sangat saya cintai ya. Jadi sejauh ini sih
agak sulit buat saya merasa bosan gitu atau mungkin agak turun banget semangatnya gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya, kalau saya belokin sedikit konteksnya itu mungkin jadwalnya agak terlalu melelahkan mungkin atau mungkin atau singkatnya secara fisik gitu ya, secara fisik lagi butuh istirahat ekstra. Nah itu biasanya memang lakukan apapun yang memang natural harus kita lakukan, ya kita harus istirahat. Tapi kalau misalnya, lagi-lagi saya belokkan sedikit pertanyaannya. Kalau misalnya lagi kehilangan ide gitu misalnya. Kehilangan ide dalam proses kreatif. Itu biasanya meningkatkan interaksi, itu membuat otak rasanya jadi lebih cemerlang gitu. Ngobrol. Ketemu orang. Ya, ngobrol dengan sekitar, terus atau mungkin jadi perjalanan musik saya juga melahirkan satu komunitas bernama Teman Tulus, di mana Teman Tulus adalah komunitas yang aktif tumbuh bersama-sama. Kita sama-sama mendengarkan musik dan bersama-sama sekian tahun. Di beberapa momen berinteraksi dengan Teman Tulus itu membuat saya jadi lebih ngerasa banyak ide lagi gitu. Teman Tulus ada nggak di sini? Ada. Ada ya. Coba mana Teman Tulus? Oke. Luar biasa ternyata Gitu. ada loh. Ya, mungkin itu dari Tulus. Sekarang saya mau beralih ke Wins sebagai seorang pemimpin dari media yang saat ini juga banyak banget disrupsi yang sudah terjadi. Banyak banget perubahan dari media lalu, media konvensional sampai saat ini. Apa sih yang jadi ketakutan terbesar dari Winston dalam menjalani atau memimpin dari IDN Media ini? Iya, thank you Bayu. Kalau challenge kita pasti hadapin setiap hari ya, dalam setiap pekerjaan di IDN Media kita juga menghadapi challenge setiap hari. Tapi kalau ditanya apa ketakutan paling besar kita di IDN Media? Pertama mungkin ketika IDN Media kita sudah lose our priority and focus to build a good culture and to take care of the team. Jadi pertama adalah kita sangat percaya fokus on the people, everything else will follow. Dan culture itu seperti ya gelas ini. Ketika kita sudah tidak menjaganya dengan baik dan itu pecah, akan sangat sulit untuk kita benarin lagi seperti itu. Ya kan? Revenue yang lain kita kehilangan masih bisa kita dapatkan ulang. Jadi pertama adalah ketika IDN Media sudah tidak fokus kepada culture. Ya kan? Yang kedua adalah ketika IDN Media sudah tidak memiliki customer obsessed culture. Kenapa? Businesses fail when we leave our customers atau when our customers leave us. Sebuah bisnis akan gagal ketika kita meninggalkan customer kita atau customer kita yang meninggalkan kita. Nah, jadi itu adalah pekerjaan berat ya buat kita semua di setiap company, kalau kita di IDN Media adalah untuk benar-benar memiliki customer obsessed culture dan memastikan bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk membuat customer kita menerima value dari apa yang kita hasilkan. Dan yang ketiga adalah ketika IDN Media cepat berpuas diri dan tidak memiliki keinginan untuk bertumbuh lagi. Nah, itu merupakan hal yang kita harapkan tidak pernah terjadi di IDN Media. Karena bisnis sendiri itu susah, kita replaceable, kita besok nggak ada, akan ada company lain yang menggantikan kita. Betul. Jadi tanpa memiliki sense of urgency dan determination yang sangat tinggi, kita bisa digantikan oleh yang lain. Ada satu statistik menarik, saya tadi baru cek. Ada dari statistik dari McKinsey, average umur company S&P 500 ya, jadi di capital market index di US S&P 500 tahun 1958, average company age adalah 61 tahun. Oke. Di tahun 2016 itu di bawah 18 tahun, average age of the company. Dan diprediksi oleh research ini McKinsey tahun 2027, 75% dari company, dari 500 company ini sudah nggak akan ada lagi.
Bayangin, jadi dari 75% dari S&P 500 companies sudah tidak akan ada lagi, nggak eksis lagi. Either dibeli, either bangkrut, atau nggak tahu kemana. Gitu. Itu statistik menunjukkan bahwa sekarang itu terjadi akselerasi di setiap sisi. Termasuk dari sisi bisnis itu sendiri dan kompetisi itu sendiri. Ketika kita sadar bahwa umur rata-rata company di S&P di sini cuma di bawah 18 tahun dan 75% akan hilang, artinya ya kita harus kerja lebih keras, kita harus berjuang lebih keras, karena kalau enggak akan ada orang lain di luar sana atau company lain di luar sana yang jauh lebih keras daripada kita dan hari esok itu tidak jaminan. Saya selalu percaya tomorrow is not a right, it is a bonus. Hari esok bukanlah hak kita, hari esok adalah bonus untuk kita. Gitu sih. Berarti nilai itu penting sekali ya dalam sebuah bisnis gitu ya Vince-nya. Nah Fortune People kalau nggak percaya seberapa penting nilai-nilai itu diterapkan di IDN Media, coba deh daftar ke IDN Media. Nanti kita sama-sama belajar nilai-nilai itu. Nah ngomongin soal nilai juga, kembali ke Mbak Cindy ya. Ke Cindy tadi ngomongin apa vegan kosmetik ya. Itu apa sih? Apakah itu jadi salah satu nilai yang ingin ditawarkan kepada para konsumen dan juga menjadi nilai yang jadi kelebihan dari produk yang ditawarkan? Ya pasti tentunya ya, karena vegan, apa sih vegan beauty itu? Vegan itu adalah produk kecantikan yang tidak memakai bahan-bahan yang derived from animals gitu. Jadi semuanya plant based dan juga kita nggak pakai harsh chemicals. Dan itu I think menjadi salah satu unique selling pointnya SK pada saat kita launch di market ya saat itu. Even though sekarang mungkin banyak sekali brand-brand lain yang claim vegan, claim cruelty free, tapi nggak semua brand itu certified sebenarnya. Kayak seperti SK kita udah mendapatkan sertifikasi dari PETA bahwa brand kita itu vegan dan cruelty free. Ya, di lain itu juga mungkin unique selling pointnya SK adalah the branding itself gitu. Karena pada saat kita meluncurkan SK waktu itu, kayak the whole idea behind SK Cosmetics is affordable luxury beauty products. Karena waktu itu di tahun 2016 seperti saya mention before, belum ada brand-brand yang appealing to the millennials and Gen Z market ya. Jadi saat itu kita merasa dan produk Indonesia kan bisa dibilang waktu itu sangat terjangkau, murah lah harganya. Dan paradigmanya orang-orang itu kalau dengar produk lokal, kualitinya nggak gitu bagus. Betul. Dengan hadirnya SK, kita membuktikan bahwa produk quality kita itu setara dengan produk-produk internasional, tapi produk yang kualitas tinggi itu belum nggak harus harganya sangat-sangat mahal. Bisa kok kita bikin produk yang kualitas bagus dan harganya terjangkau. Gitu. I think the track record of our product quality has been proven over the years. Kita menang banyak banget beauty award. Yeah. Last year alone kita menang 10 beauty awards dari berbagai media dan itu Tepuk tangan dong buat SK. Thank you. Dan saya juga nggak bisa pungkiri mungkin ada first mover advantage-nya juga ya. Sekarang masyarakat Indonesia kalau mereka berpikir tentang vegan makeup pasti mikirnya SK gitu. Ya. Kayak udah jadi brandingannya. Iya, ya udah SK brand itu identity-nya vegan kita. beauty gitu ya. Iya. Nah unique sellingnya, kalau unique sellingnya Tulus, apa menurut Tulus? Waduh, apa unik selling saya? Apa ya? Suaranya dong, suaranya tidak tergantikan. Suaranya mungkin ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman yang bisa jawab. Mungkin kalau buat aku juga suka dengerin lagunya Tulus kan. Salah satu hal yang padahal ada beberapa kalimat-kalimat itu yang sebenarnya sulit untuk dimengerti karena terlalu puitis atau gimana. Tapi dengan cara kamu membawakan, menurut aku itu membuat lagu itu jadi bisa dipahamin. Oh ini maksudnya. Kira-kira, nah kaitannya sekarang dalam kamu membuat karya-karya kamu, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada para pendengar kamu? Yang ingin saya sampaikan, lagu itu memang, lagu-lagu yang saya tulis memang beberapa, bukan beberapa, lagu-lagu yang saya tulis itu peruntukannya memang macam-macam. Untuk saya pribadi sebagai musikus atau pembuatnya gitu. Ada beberapa lagu yang memang saya gunakan untuk ingin menyampaikan sesuatu terhadap teman-teman yang mendengarkan.
macam-macam pesannya tentang kehidupan, tentang pemikiran saya, tentang sudut pandang saya, atau opsi-opsi cara memandang hidup dari sudut pandang kita yang mungkin bisa aja sama. Ada beberapa lagu yang memang tujuan dan agendanya bisa seperti itu. Tapi ada juga lagu-lagu yang memang murni untuk ekspresi dari diri saya sendiri gitu. Sehingga dia murni menjadi sebuah produk seni yang ketika dia sudah menjadi sebuah produk, pesan-pesannya itu teman-teman akan sangat multi interpretasi. Jadi tidak secara general saya bermusik untuk menyampaikan sesuatu, hanya untuk menyampaikan sesuatu, tetapi saya bermusik dengan cabang-cabang tujuan-tujuan yang memang di masing-masing lagunya tuh unik gitu. Jadi kamu terbuka juga sama interpretasi masing-masing pendengar itu ya? Malah merupakan hal yang menyenangkan. Jadi belajar buat saya juga. kalau misalnya ada interpretasi dari teman-teman. Karena salah satu indahnya permainan kata-kata dan membangun lirik itu bagaimana sebuah kalimat itu bisa semakin meningkat nilainya ketika diinterpretasi dengan sangat pribadi dan personal oleh tiap orang-orang yang mendengarkan. Oke, tuh. Pantas ya, beda-beda nih mungkin saya dengar, Winston dengar, Cindy dengar, mungkin bisa beda-beda juga ya ini ya. Apa interpretasi yang muncul gitu ya. Kalau dari Winston kaitannya dengan bisnis ya. Keberlanjutan sebuah bisnis itu kan tadi kita bicara nilai. Tulus bicara nilai, Winston bicara nilai, Cindy juga bicara nilai. Menjaga nilai ini bisa menjamin keberlanjutan sebuah bisnis itu seperti apa? Bagaimana caranya? Iya, thank you. Visi kita di IDN Media, kita tidak mau hanya jadi penggembira sih. Kita tidak mau hanya bertahan 5 tahun, 10 tahun. Kita ingin bisa bertahan 100 tahun lebih, sampai 2100, 2200. Dan untuk mencapai itu tidak mudah gitu ya kan. Fondasinya harus benar gitu. Kalau dari kita, bagaimana menjaga keberlanjutan dari sebuah bisnis itu agar bisa bertahan 100 tahun lebih. Yang pertama adalah memiliki fokus kepada tim sih. Kenapa itu yang paling penting? Cycle-nya tuh menurut saya seperti ini. Yang pertama adalah tim, yang kedua adalah user, yang ketiga adalah customer, yang keempat adalah partner, yang terakhir adalah shareholders atau investor. Kenapa tim dulu? Kalau timnya bisa bekerja dengan baik, timnya produktif, user kita semakin banyak. Ketika user kita semakin banyak kalau di bisnis media, sponsor atau advertisers yang mau bekerja sama dengan kita. Artinya lebih banyak customer. Ketika customernya lebih banyak, akan lebih banyak lagi orang mau berpartner dengan kita. Semakin banyak itu, semakin banyak investor yang mau memberikan capital ke kita. Kita semakin banyak capital, bisa hire more team untuk bisa kita berproduktif lagi. Seterusnya, cycle-nya seperti itu. Tapi it all starts with the team, with the people. Nah, jadi itu yang pertama adalah strategi kita adalah kembali lagi, focusing on the people, everything else will follow. Kenapa? Yang membuat konten, our team. Yang mencari sponsor seperti untuk Fortune ini, our team. Ya kan, yang membuat event ini juga tim kita gitu. Jadi I think it's always the right mindset to focus on the team sih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki clear goals dan alignment dengan semuanya. Semakin company semakin besar, hal yang paling tersering terjadi adalah misalignment. Apa yang ada di pikiran kita belum tentu sama dengan di pikiran semuanya. Jadi pentingnya menerapkan OKR system atau North Star Matrix sih. Artinya harus ada single North Star, ya kan, atau 2-3 matriks utama yang semua orang ini tahu bahwa ini adalah matriks utama yang dikejar oleh semuanya. Karena contoh paling mudah, tanpa clear direction, misal kita di Jakarta, kita mau nyetir ke Surabaya. Hal yang paling penting apa? Kita pasang Google Maps kita ke Surabaya. Iya. Kalau kita nggak pasang Google Maps ke Surabaya, Google Maps-nya ke Medan, kita mau ngebut secepat apapun, nggak akan nyampe ke Surabaya. Iya, salah arah. Kita Google Maps-nya ke Surabaya, pelan-pelan sampai gitu. Jadi setting Google Maps ke Surabaya itu sama dengan having a clear and concrete goals and North Star Matrix, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baru culture and system. Ini yang saya bilang adalah hal yang paling penting dan fundamental di setiapnya.
Di kita, IDN Media, kita punya 3 culture utama. Yang pertama adalah integrity, yaitu integritas, itu harga mati. Yang kedua adalah inclusion. Inclusion adalah the feeling of being accepted, of being included di IDN Media. Contohnya kita di IDN selalu punya makan siang bersama, tapi makan siangnya tidak di meja, tapi di ya salah satu lantai kita lah, di mana semua orang bisa bertemu dari tim-tim lain. Ada satu research menarik, nanti teman-teman juga bisa cek, namanya Project Aristotle. Ini project bekerja sama antara Stanford, Google, dan beberapa institusi. Dia mencari apa the single most important factor yang menentukan sebuah tim itu bisa perform dengan baik. Apakah pendidikannya, apakah kapabilitas, experience, dan lain-lainnya. Nomor 1 yang paling penting sebenarnya adalah hal yang dinamakan dengan psychological safety. Psychological safety artinya sebuah situasi, environment, di mana seseorang bisa merasa nyaman untuk berkreasi, berkarya, berpendapat, tanpa takut dimaki-maki, dibully, dan lain-lainnya. Dan itu yang menentukan sebuah tim atau sebuah company bisa perform lebih baik daripada yang lain-lainnya. Nah, jadi itu yang harus kita jaga, yang inclusion. Yang ketiga, culture kita adalah growth. Growth adalah bagaimana kita percaya bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak boleh memiliki culture yang daya juang rendah. Karena the moment we think we are winning is the moment we are losing. Ketika kita merasa kita sudah menang, itulah saat dimana kita akan kalah. Itu sih, jadi itu kalau saya rangkum, focus on the people, everything else will follow. Yang kedua adalah have clear goals and North Star metrics. Dan yang ketiga adalah building a strong culture and system. Seperti itu sih. Itu sistematis sekali ya penjelasannya dan semuanya make sense gitu untuk menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah kan kalau di SK itu kan juga sudah menggunakan vegan beauty itu kan sudah menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya sangat alami, tidak ada menggunakan hewan maupun bahan kimia, benar ya? Itu apakah itu juga salah satu strategi keberlanjutan yang diterapkan atau ada poin-poin lain untuk menjaga keberlanjutan bisnis itu? Iya, pastinya ada poin-poin lain ya. Saya percaya it takes more than a good product to create a strong brand gitu. Kayak istilahnya kayak pohon itu bisa bertumbuh tinggi ke atas, pasti kan akarnya, pondasinya tuh harus kuat ya. What's happening behind the door is very very important. Seperti yang disampaikan tadi, I think focus on your team is really key because you know apalagi aku sebagai CEO penting banget untuk build my own team yang punya different skill set semuanya kayak aku and my co-founder kita skill setnya beda banget gitu dan itu bisa membawa unique perspektif yang dimana kita cara run the business itself. Setelah dari itu juga kita fokus on marketing ya yang pastinya dan penting banget juga kita harus tahu kalau brand building itu takes time memang yang namanya ambil shortcut itu maybe it will get you like a lot of traction to the brand. Mungkin brand awareness-nya akan gede. Tapi mungkin ya setahun, 2 tahun, and then what's gonna happen next gitu. Kayak kemarin sempet sih saya dan Ki tuh berpikir kayak, wah nih brand-brand semua Indonesia lagi heboh-hebohnya pakai BA artis Korea gitu betul. kan. Semuanya pakai artis Korea. And then kita mikir gitu, do we want to go that route like the others or kita fokus aja sama brand kita, emang kita kan tuh local brand gitu. And at the end of the day ya kita decide that we want to focus on the brand, kita nggak mau pakai BA dulu, let the product speak for itself, and customer-customernya SK juga yang jadi brand ambassadors kita. We're very big in organic review, if you see our platform, we have kayak ratusan ribu organic review dari real customer, dari real people. And I think makin kesini juga itu yang market mau kan, kayak mendengar produk review dari konsumen sendiri dengan real people gitu. Karena kulitnya orang Indonesia aja beragam sekali dan nggak semuanya kulit putih kan. Dan nggak juga cuman hanya warna kulit, tipe texture kulit orang tuh beda-beda. Jadi when we do marketing campaigns juga kita berusaha menjadi se-inklusif mungkin, bisa mewakili setiap skin tone, setiap jenis kulit dan saya rasa itu sih ya just be authentic. Oke, sebelum kita ke
sesi pertanyaan. Tulus, gimana kamu menanggapi atau memaintain orang-orang yang mendukung kamu? Kamu kan konser memakai pasti jasa teman-teman yang akan mendukung kamu, timnya, pemusik, kemudian ada kru, kemudian juga kayak tadi teman Tulus. Bagaimana kamu memaintain itu menjadi sebuah kekuatan di profesi yang dijalani saat ini? Bagaimana cara memaintainnya ya? Saya sejauh ini saya sudah 11 tahun berjalan di musik. Iya. Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh tim yang solid dan betul-betul mencintai yang kita jalankan. Mungkin kalau mulai dari atas panggung, teman-teman yang bermain musik di atas panggung itu saya tanpa dibicarakan pun saya dapat merasakan cinta mereka juga sangat besar terhadap masing-masing instrumen yang mereka pegang. Karena itu sangat mudah untuk dirasakan. Getaran cinta seseorang terhadap apa yang dia kerjakan dalam konteks bermusik itu mudah untuk dapat kita rasakan dari bunyi-bunyian yang dihasilkan gitu. Lalu kemudian tim produksi juga kita berkembang bersama-sama, kemudian di kantor juga itu kita juga berkembang bersama-sama. Tapi singkat langkah gitu mungkin yang kita lakukan untuk tetap membuat semuanya menyenangkan mungkin adalah spirit untuk berkembang bersama-sama ya. Jadi perjalanan ini mungkin sering disebutnya tulus, cuman satu nama, tulus. Tapi spirit untuk berkembang bersama-samanya itu tetap terjaga sehingga mungkin perjalanan ini hanya namanya saja yang terwakilkan oleh satu, tetapi di belakangnya banyak sekali orang-orang luar biasa yang memiliki dedikasi luar biasa tinggi dan bertalenta luar biasa yang memegang peranan yang sangat penting gitu. Oke. Boleh nggak sih saya minta tepuk tangan untuk semua teman-teman yang udah mendukung. Baik itu SK, IDN Media maupun Tulus. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat semua yang udah mendukung teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada teman-teman nggak akan ada Mas dan Mbak-mbak. Silakan. Selamat sore. Selamat sore. Saya Juan dari Media Pop Mama. Saya mau bertanya untuk ketiga pembicara dan Mbak Cindy, Mas Tulus dan Mas Winston. Saya mau tanya, setiap masing-masing kan memiliki tantangannya tersendiri ya dalam karirnya, dalam berbisnis dan juga dalam karir bermusik untuk Mas Tulus ya. Saya mau tanya, kira-kira dalam perjalanan karir itu, apakah ada dukungan dari orang terdekat kah atau dari keluarga? Terus boleh diceritain nggak ke kita, kira-kira tuh dukungan apa sih yang diberikan dari keluarga untuk kalian semua dalam perjalanan karir? Itu aja sih. Oke, ini menarik pertanyaannya masih berhubungan sama yang terakhir kita bahas ya Mas ya. Dukungan dari keluarga. Ini karena medianya Pop Mama. Dari Ladies First. Iya, absen. Oke, thank you Mas, pertanyaannya menarik banget. Yang pastinya tentunya orang terdekat itu sangat berpengaruh ya untuk kita, apalagi as a startup founder, entrepreneurship is not an easy journey. Jadi punya keluarga yang suportif, bisnis partner yang suportif itu penting banget. Kayak aku dilahirkan dari memang keluarga pembisnis, kebetulan ayah sama ibu saya lah hadir di sini juga lagi nonton session ini. Oh iya ada? Ada paling depan. Tepuk tangan dong buat ayah ibunya Cindy. Halo Om, Tante. Iya, dari kecil memang katanya sih aku emang suka banget retail ya, suka banget yang namanya jualan gitu. Dan setiap kali kita ada family dinner, family lunch, itu memang ayah saya tuh sering banget kasih masukan-masukan dengan yang kasih kayak kisi-kisi lah how to run a business. Karena besides running a company, the business itself, one thing about having a company is managing people kan sebenarnya, managing your own team gitu. Dan aku banyak banget dapat nasihat-nasihat dari beliau yang memang dia udah ada di dunia bisnis lebih lama dari aku. Karena aku ini kebetulan SK adalah company pertama aku, jadi aku minta banyak-banyak masukan dari dia. Dan juga yang kedua itu support dari co-founder aku sih. Karena kayak yang tadi aku bilang, I think finding the right business partner is really key gitu. Apalagi cari partner yang punya different skill set dari kita.
setiap kali kita ada masalah, pasti kan running your own business pasti banyak banget deh issue, apalagi namanya startup ya. Dan aku sama Kay sering banget kita brainstorming berdua dan karena skill set kita ya berbeda, aku bisa dapat perspektif yang lain dari sisi lain gitu dalam menghadapi masalah. Jadi keduanya penting banget sih dari bisnis partner dan keluarga buat aku. Mantap. Tulus? Terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawabnya sesingkat mungkin ya. Kalau dukungan dari orang terdekat bagi saya sangat nyata adanya, terutama keluarga saya. Saya membangun perusahaan ini juga bersama kakak saya juga yang hadir di sini. Ada ya kakaknya Tulus? Ada kakak saya. Abangnya Tulus? Abang saya di belakang sana ada sama Bang Riri. Kita membangun perusahaan ini dan abang saya adalah salah satu orang yang paling semangat terus meyakinkan bahwa kamu bisa gitu. Itu satu. Tapi yang satu lagi yang agak sedikit kurang seriusnya, dukungan terbesar itu menurut saya adalah keluarga saya di rumah dan selera humornya sih. Iya. Karena selera humor keluarga tuh sering banget merupakan obat yang sangat ampuh untuk membuat saya selalu lebih rileks, saya selalu merasa lebih bahagia, saya selalu merasa lebih mudah tertawa. Jadi saya mungkin juga ingin mengajak teman-teman kalau misalnya ada nih di antara teman-teman yang sekarang lagi banyak pikiran, coba deh ngobrol sama keluarga di rumah dan digali lagi keluarga kita tuh selalu punya selera humor tersendiri yang selalu bikin kita lebih bahagia. Dan itu ngebangun diri kita ya, jadi sampai saat ini gitu. Akhirnya kita kayak mereka juga gitu sebenarnya, makanya bikin kangen. Kalau Wins? Iya, sama dengan Cindy dan Tulus juga ya. Jadi kalau saya pribadi bersyukur punya orang tua yang ada di sini juga lagi nonton. Wah ada, Iya, iya. mana orang tuanya Wins? Bapak, Ibu? Ya, jadi yang paling besar adalah kasih sayang sih. Jadi orang tua memberikan kita kasih sayang yang tak terbatas dan memberikan kita ruang untuk bisa berekspresi dan melakukan apa yang kita suka gitu. Yang kedua adalah keluarga kecil saya, istri dan anak itu pasti memberikan lebih semangat lebih lah untuk bisa bekerja lebih keras. Dan yang ketiga, loh kok hilang? William ya kan, saya kan di sini kalau Cindy bareng sama Keisha, saya juga bareng sama William kan. Kita kakak adik beda 2 tahun dan saya selalu bilang one of my biggest blessings, probably the biggest blessing in life adalah I can find a brother, a partner and a best friend all in one person gitu. Jadi tanpa William pun nggak akan ada IDN Media gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa membangun ini bersama-sama dengan William. Dan terakhir tim ya. Itu William. Oh itu ada William ya, iya. Dan terakhir tim sih, itu yang sangat penting ya karena kita selalu percaya semuanya kalau a company successful is because of 1%, 2%, enggak. Itu pasti bareng-bareng gitu. Iya. Jadi bareng-bareng dengan tim kita bergandengan tangan bagaimana kita bisa ya membuat ini berhasil. Makanya I never believe in self-made, I believe in together-made. Gitu. Jadi kita bareng-bareng, bekerja bareng-bareng untuk bisa mencapai tujuan bersama sih itu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari depan. Dari Mbak deh. Iya, silakan. Mbak yang di depan. Kan dari belakang ke depan. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Loh, itu dulu Mbaknya udah di situ. Oke. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Saya Ayu dari Bix Group, founder and CEO Bix Group. Di sini saya pertama mau menanyakan kepada Winston dari IDN, apa sih yang mendasari strategi-strategi disruptifnya IDN sendiri gitu ya? Kalau yang saya coba ikutin sekarang sangat banyak ada IDN Media, IDN Pictures dan lain-lain. Nah, apakah semua lini bisnis baru tersebut itu memang berdasarkan passion atau opportunity-nya atau berdasarkan data atau apa? Yang kedua, bagaimana sih cara balancing our company's growth antara existing business ataupun new business opportunity? Lalu pertanyaan berikutnya untuk Tulus,
challenge terbesar dari menjadi musisi lalu sekarang beralih juga melakukan bisnisnya itu sendiri itu apa? Dan terakhir kepada Cindy sebagai womanpreneur and muda gitu ya, bagaimana sih bisa terus menjaga semangat untuk terus maju di tengah challenge atau stigma-stigma perempuan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum dijawab mungkin kami mau menyambut dulu para penerima penghargaan Change the World dan juga 40 Under 40. Selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2023. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, langsung deh ke Winston dulu deh sekarang, dari sana dulu. Iya, thank you pertanyaannya. Kalau pilar bisnis di IDN Media kita ada 4. Yang pertama adalah digital media, itu seperti IDN Times, Fortune, Pobella, Popmama, dan yang lain. Yang kedua adalah konten platform, di mana kita berfokus pada live streaming. Yang ketiga adalah entertainment, di mana kita membuat film, ada musik, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah marketing service and creators. Jadi semua yang berhubungan dengan marketing service dan juga berhubungan dengan influencers atau creators. Itu adalah 4 pilar kita dan kita akan grow-nya berdasarkan 4 pilar tersebut. Ya. Kalau framework yang kita pakai to balance the company, apakah mau new business atau existing ya. Mungkin supaya mempersingkat waktu saya jawabnya lebih apa framework yang saya pakai dalam membuat keputusan itu ya. Jadi kita punya framework yang kita ciptakan sendiri yaitu namanya VOSPM. Ya, VOSPM. Pertama adalah the vision. The vision for the team atau the vision for the company. Itu adalah to figure out the why. Mengapa kita melakukan ini, ya kan? Yang kedua adalah the objective, the O. Objective itu the what. Apa yang ingin kita capai, ya kan? Nanti saya rangkum ya. Yang ketiga adalah S, the system. The system adalah the how. How we can achieve the objective. If we achieve the objective, we will achieve the vision. Yang keempat adalah P, the people, who, ya kan? Orang-orang seperti apa yang kita butuhkan agar kita bisa mencapai objektif tadi, ya kan? Dan yang terakhir adalah M, itu where atau kita sebut dengan capital, money. Berapa banyak resource yang kita butuhkan untuk mencapai tersebut. Jadi framework VOSPM ini kita pakai di setiap hal yang untuk dalam membuat keputusan. Agar apa? Agar dalam membuat keputusan kita tidak ya seenaknya kita aja, asal kita senang selesai. Enggak, tapi apa alasannya dan sekarang di IDN Media setiap keputusan kita harus membuat yang kita sebut dengan decision document. Itu kita terinspirasi oleh Amazon six pager-nya. Jadi kita membuat decision document yang menggunakan framework tadi. Vision, objective, system, people, money. Agar setiap keputusan yang kita ambil bisa terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya sih. Itu bagaimana kita membuat keputusan di IDN Media. Oke, tepuk tangan buat Winston. Tulus dalam menjalankan bisnisnya juga, tidak hanya sebagai seorang penyanyi tapi bisnisnya itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya itu dari awal sebenarnya sedemikian rupa sudah dirancang oleh Tulus Company dan juga sekarang sudah berkembang juga ada 321. Itu adalah label yang menaungi saya, label independen yang saya buat sendiri. Itu sudah dirancang sedemikian rupa memang dipisah menjadi 2 koridor besar. Hal yang berkaitan dengan bisnis, 1 koridor, lalu kemudian 1 koridor lagi hal yang berkaitan dengan murni kreatif. Di awal perjalanan itu memang saya dominansinya memang banyaknya itu utamanya di bidang kreatif. Sebetulnya sampai hari ini pun setelah 11 tahun kami berjalan pun memang saya pun dominansinya peran saya juga ada di bidang kreatif. Tetapi dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya dan segala dinamika yang ada memang saya pun membuka diri untuk belajar lebih banyak tentang bisnis dan segala dinamikanya gitu. Nah mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya bisa terus menjaga menjaga bersihnya atau bukan bersih ya. Bagaimana saya menjaga clearnya, bersihnya cara pandang saya terhadap seni itu sendiri. Jika mesti disandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan segala strateginya gitu. Tapi saya tidak menutup diri terhadap itu. Saya juga terus belajar mencari formula yang tepat untuk terus punya sudut pandang yang bersih terhadap seni, tetapi juga membuka diri terhadap apa sih strategi-strategi yang berkaitan dengan dunia bisnis. Walaupun sejauh ini pun tetap dominansi saya di perusahaan saya itu dominannya ada di bidang kreatif gitu. Oke, tepuk tangan buat Tulus. Dan Cindy,
Gimana untuk terus menjaga semangatnya dalam menjalani semua peran-peran kamu di bisnis? Iya, sebagai entrepreneur pasti banyak banget up and down-nya ya di perjalanan ini. Cuman dengan SK pasti saat kita lagi feeling down gitu, karena biasanya kan kalau SK kita sales kita besar di online ya. Sometimes pas kita jual ribuan produk daily gitu, all I see is just numbers gitu. Orang physical orangnya yang beli tuh nggak kelihatan. Tapi begitu kita ikut acara-acara bikin pop-up store, kayak terakhir kita bikin di Surabaya, kita ikut acaranya Female Daily. Itu tuh customernya SK beneran banyak banget yang datang. Kita ada ribuan order daily di dalam acara 3 event itu. Dan semuanya tuh customer SK yang kita bilang namanya SK Addicts, that is our community. Mereka tuh rela buat antri berjam-jam untuk buat beli produknya gitu. Dan setiap kali aku merasa lagi down gitu, aku ingat momen-momen tersebut yang bikin aku tuh kok kayak aku berasa very fulfilled gitu. Karena there are a lot of people out there yang beneran kayak cinta banget sama brandnya. Karena aku sendiri, aku bukan public figure, I don't have million social media following. Jadi yang customer aku yang beli produknya tuh beneran cinta banget sama brandnya. Dan SKIDIS itu adalah motivasi terbesar aku gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Cindy. Dan kita sudahi sesi pertanyaannya karena kita sudah di penghujung acara di sesi ke-7 ini. Dan terima kasih untuk para narasumber, tapi sebelumnya closing statement dari masing-masing narasumber tentang apa yang mau disampaikan bagi anak-anak muda, para fortune people yang mungkin baru mulai karir di bisnis, mungkin baru mulai karir jadi penyanyi, mungkin baru mulai melangkah untuk maju lebih baik lagi ke depannya. Apa kira-kira pesan-pesannya? Mungkin dari ladies first. Pesan dari aku, do your market research before you want to launch something gitu. Find your own unique selling point. Dan lastly, be authentic. Dan ya itu aja sih pesan dari aku buat anak-anak yang mau mulai bisnis sendiri. Oke, Tulus? Ini nggak harus bijak kan ya? Gak harus, konyol-konyolan juga gak apa-apa kok. Apa ya? Bilang asik aja gitu ya gak apa-apa. Mungkin terus optimalkan semua talenta yang teman-teman punya. Ini saya berbicara kalau misalnya di antara teman-teman yang saat ini menyaksikan dimanapun teman-teman berada, mungkin teman-teman punya bakat bermusik atau punya kecintaan yang besar terhadap musik dan sekitarnya. Mungkin saya ingin menyampaikan pesan semangat untuk teman-teman agar bisa terus mengoptimalkan semua kesempatan yang teman-teman punya, terus lakukan yang teman-teman suka dan terus berkarya sehingga terus berkarya dan punya semangat untuk bisa berkontribusi untuk negara, untuk Indonesia. Waduh, ini tiba-tiba jadi negara nih. Iya. Oke, tepuk tangan buat Tulus. Tulus, ya nanti sebelum ke Winston, mungkin satu sedikit aja pesan-pesan di Manusia-Manusia Kuat itu kan bagus banget ya. Dari lirik Manusia-Manusia Kuat dinyanyiin dikit aja, boleh gak sih? Dikit aja. Boleh. Ini kesukaan Winston soal lagu ini dan Manusia juga William. Kuat. Manusia Kuat, boleh. Di mana ya itu ininya ya? Nada dasarnya. Coba nada dasarnya. Enggak. Ya yang Sebentar. Saya lihat contekan dulu. padahal yang nyiptain. Kalau fals malu nanti. Jadi Manusia-Manusia Kuat ini lagi-lagi adalah salah satu theme songnya dari IDN Media tiap kita town hall supaya menguatkan kita Oke, semua. sudah. Yuk. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia kuat.
jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Oh. Yeay. Oke, untuk menutup sesi kali ini, terakhir dari Winston, apa pesan yang mau disampaikan buat Fortune People semua yang ada di sini di acara Fortune Summit? Selamanya dengar di Spotify, sekarang dengar asli lebih Langsung enak. ya, iya beda ya. Beda dan ini original dari penyanyi langsung gitu. Makanya lain kali suruh saya nyanyi aja lah, kalau ngomong jadi mikir soalnya. Oke, paling terakhir dari saya, meredefinisi arti kata sukses itu sendiri sih. I think we live in a society where we judge success based on financial measures ya. Artinya kalau orang berhasil uangnya harus banyak, kita harus kaya. Dan itu juga salah dari media juga, kita mengglorify, kita over glorifying people based on financial measures. I think that's one of the biggest lessons yang harus kita ubah. Dan karena definisi sukses itu ya terserah kita, ya kan, apa yang kita inginkan dalam hidup, apa yang ingin kita lakukan, we find our purpose. I think that's the definition of success sih. Karena hidup adalah tentang creating value for other people. Jadi daripada kita bertanya apa yang orang lain bisa berikan kepada kita, kita biasakan untuk bertanya apa value yang kita bisa berikan untuk orang lain. Itu sih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Saya rasa kesimpulan dari sesi ketujuh ini sudah disimpulkan oleh Winston Utomo sebagai CEO dari IDN Media. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang di sini. Terima kasih buat semua para pembicara. Terima kasih buat semua atensi dan semoga acara kami dari Fortune Indonesia dan IDN Media bisa memberikan insight yang positif buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Fortune Indonesia Summit 2024. Saya Bayu Satito, terima kasih atas perhatian Anda, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bayu, luar biasa sekali. Dan kepada narasumber kami mohon berkenan berdiri. Dan kita akan segera memberikan token of appreciation. Berkenan ya Bapak Bayu untuk memberikannya kepada seluruh narasumber. Dan untuk yang pertama akan diberikan kepada Ibu Cindy Angelina, Co-founder and CEO SK Cosmetics. Kepada tim dokumentasi kami persilakan. Dan kepada Fortune People jangan kemana-mana, kita masih akan ada awarding. Ya, jadi mohon berkenan untuk tetap berada di dalam ruangan. Setelah ini kita akan melihat banyak sekali tokoh-tokoh berprestasi untuk dapat naik ke atas panggung ini. Dan untuk yang kedua akan diberikan kepada Bapak Tulus, Chief Creative Officer Tulus Company Antiga 21. Yang alhamdulillah tadi kita mendengarkan suaranya yang sangat merdu sekali. Sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita semua Fortune People.